Granat selanjutnya coba untuk dilontarkan oleh seorang Hades, meledak sesaat lagi di area dekat dengan seorang Cimoy. Cimoy sudah sangat low HP-nya. Apa yang bisa Hades lakukan? Karena granat yang ketiga ada di tangan kanan dari Hades. Sesaat lagi akan dilemparkan. Sudah dilemparkan, meledak. Belum ada damage yang masuk menuju ke arah Cimoy. Ini adalah granat yang keempat. Sudah ada di tangan kanan dari Hades. Melemparkannya kembali. Percobaan kesekian kalinya dari Hades. Masih saja gagal ternyata. Akhirnya gemes juga dan melakukan tembakan. Dan low HP dua pemain bahkan tinggal ada finishing. Tapi lagi-lagi masih selamat karena banyaknya smoke yang tebal di tempat ini. Wow, trade damage yang diberikan oleh seorang Hades dan akhirnya di follow up juga oleh seorang Jar Jar. Tim Onyx join the fight, di api serta angle-nya Geek Fam ID kanan kiri jepit dari tim Victim dan juga tim Onyx. Bahkan lihat seorang Cimoy gak bisa berbuat banyak lagi dijepit dan juga smoke-nya tidak bisa menyelimuti posisinya dengan sangat aman. Gremory berpikir untuk cepat keluar dari situasi genting ini, berpikir cepat untuk mereka bisa merelakan elimination. Ya udah nggak apa-apa, tapi akan coba muter terlebih dahulu mencari angle yang mungkin lebih jelas lagi menuju ke arah Audrey. Tapi hati-hati, Audrey mengetahui hal tersebut. Audrey melakukan tembakan, sudah bisa ngacir. Audrey juga punya PR karena Onyx sewaktu-waktu bisa datang ke tempat ini. Betul, dan tidak terpantau maybe itu ada di sebelah mana untuk bisa memberikan backup. Karena lihat dari compoundnya Audrey digerebek langsung didatangi oleh player tim Victim. Bahkan seorang Gremory datang menyambut dengan hangat. Tapi pakai Audrey masih ada di sisi lain dari compound yang ditargetkan oleh seorang Gremory. Terus ada inisiasi, bahkan untuk saat ini bala bantuan sudah mulai berdatangan dari 3 arah yang berbeda, ngumpul ke satu kompleks. Sedangkan ada Audrey yang sendirian saja. Pastinya Audrey di dalam in-game-nya sedang meminta bala bantuan karena sebenarnya masih ada Maybe di dalam Sunhawk ini. Tapi Maybe entah kemana dia sedang berkelana, hanya meninggalkan satu pemain saja di area kompleknya yaitu Audrey. Smoke sudah mulai di setup, smoke sudah mulai di pop up untuk bisa menutup vision lawan-lawannya, berupaya untuk bisa menyambut dengan hangat dengan sebuah granat. Tapi granat yang dilemparkan oleh Victim nampaknya sudah mulai lebih hangat lagi menuju ke arah Audrey. Wow, ini masih saling bertukar nades, bertukar molotov juga. Dan nampaknya dari tim Victim tidak ingin terlalu terburu-buru untuk bisa langsung menargetkan posisi seorang Audrey. Tapi nampaknya Audrey udah mulai keluar juga ke bagian luar compound, tapi tidak lagi akan coba masuk kembali, keluar masuk dilakukan nampaknya seorang Audrey untuk bisa menghindari peluru pada ataupun lemparan nades yang dilontarkan dari tim Victim. Terus kita lihat, terus kita saksikan bagaimana perjuangan demi perjuangan dilakukan oleh pemain yang bernama Audrey tersebut ternyata gagal. Langsung saja menjadi confirm elimination untuk Victim 365. Ciel bersama dengan yang lainnya. Bahkan terus bergerak untuk saat ini. Victim 365 masih dalam angin segar mereka untuk terus menambah pundi-pundi poin mereka. Ya, sebelumnya terbaik untuk tim Geek Fam ID yang hanya menyisakan Maybe yang berjuang seorang diri di menit yang ke-15. Tapi ingat, Maybe untuk di game yang pertama Irangel itu dia bisa survive sampai dengan ke late game dan mendapatkan hashtag yang kedua untuk tim Geek Fam ID. Dan pakai dari seorang Cleon akan coba menargetkan POV-nya ke player dari tim Bulls. Bergerak pastinya saat ini pemain-pemain dari Onyx menuju ke area yang lebih aman lagi. Mereka akan coba melakukan setup mungkin. Namun kalau kita lihat pergerakan demi pergerakan menuju ke arah tengah, yaitu pemain-pemain dari tim Ion dan juga pemain dari tim Bigetron. Dan kalau kalian tahu, ini adalah reportase secara live. Misery baru saja diresmikan di Bigetron Red Alliance. Yes, betul. Misery, mungkin salah satu player dari nama yang masih disamarkan itu sedang dimainkan satu akunnya oleh seorang Misery untuk memperkuat lagi barikade dari tim Bigetron Red Alliance. Dan saat ini nampaknya dari tim Onyx masih cukup menjaga angle-nya. Defense juga dilakukan, tapi nampaknya zona selanjutnya tidak akan menguntungkan ke bagian kepom. Mereka akan dipaksa pastinya akan keluar dari zona nyaman dan akan coba dipaksa untuk menghadapi tim Ion dan juga tim Bigetron Red Alliance. Ya, kita belum tahu Misery ini yang Messi God apa 198 atau satunya lagi siapa? Atau satu lagi tuh. Iya, satunya siapa ya? Lupa lagi. Siapa ya? Ya pokoknya itu. Nggak mungkin yang Luxi dong. Bukan, nggak mungkin. Ternyata yang Luxi. Betul. Dan juga nampaknya lihat dari tim Void juga nampaknya dia lebih agresif lagi mendapatkan seorang Akral dari tim Bulls. Dan nampaknya lihat Reebok juga memberikan counter, perlawan lagi dari UMP-nya mendapatkan satu persatu targetnya. Bahkan di tim Void dirontokkan satu persatu posisinya oleh seorang Reebok. Ya, menjadi cukup menarik, bahkan lebih menarik lagi karena kita lihat di setiap harinya langsung kita spill apa yang sedang terjadi di scene kompetitif PUBG Mobile Indonesia. Karena ini sedang dalam situasi genting nih kalau bisa dibilang. Situasi genting, apakah pemain tersebut deal dengan timnya atau enggak? Karena sesaat lagi akan menjadi deadline untuk lock roster. Tapi tadi Papalopus sangat disayangkan, dia yang meng-HBD, dia yang melakukan tembakan, tapi justru dia yang ditumbangkan oleh lawannya.
pastinya menjadi satu penilaian tersendiri dari manajemen Skynet Gaming. Apakah Papalopoulos akan dikontrak atau tidak? Ya, betul. Dan lagi-lagi dari tim Skynet Gaming, Smith sudah memaksimalkan healing yang dia miliki, tapi nampaknya Moskow mendapatkan beberapa pick-off, bahkan Jartir juga langsung di-cover menjadi sebuah poin eliminasi tanpa debat oleh seorang Moskow. RRQ juga sedang fight dengan Shaggy, tapi Shaggy di AP ternyata enggak aja tim RRQ, tapi tim Evo juga, bahkan dari seorang Ichal didapatkan juga posisi oleh seorang Cleon. Terus terpantau untuk saat ini, bahkan tembakan demi tembakan pastinya akan diinisiasikan oleh pemain yang sama yaitu Cleon. Fight antara Bulls dan juga Onyx berlangsung cukup lama karena sebelum circle keempat ada, saat circle yang ketiga mereka juga sudah bertetangga tapi belum ditembak baru saat ini, dan fight juga terjadi. Piu tumbang karena ada pemain RRQ tadi yang melakukan tembakan ke arahnya, bahkan confirm elimination juga dilakukan oleh Nerpeko, tapi granat dari Cleon menunjukkan bahwa pemain ini sangat berpengalaman, pemain ini sangat matang sekali, sematang granat yang dia lemparkan. Ya, betul. Dan ini berarti bisa mengclearkan jalur rotasi bagian belakang dari tim Onyx. Tidak akan ada backstep untuk sementara waktu ini pastinya untuk posisi seorang Cleon. Tapi kita bisa melihat juga dari bagian minicamnya dari tim Victim Hades. Dia juga tepat ada di bagian bibir circle, tidak jauh juga jaraknya untuk seorang Cleon. Tapi masih coba bermain dengan aman juga sebelum nantinya menentukan lagi akan coba bergerak ke bagian mana. Masih terpantau untuk saat ini Cleon pastinya tidak hanya puas dengan 3 elimination saja, bahkan 4 untuk sementara waktu. Karena tadi pemain Bulls terkonfirm oleh Blue Zone yang sangat sakit, ada bleeding out di area luar nampaknya. Bergerak bersama-sama Nerpeko menuju ke area depan. Ada satu pemain yang sudah ketahuan melakukan tembakan pastinya, dan pemain tersebut mencoba untuk meng-HBD tapi gagal karena Nerpeko sudah tahu ada yang melakukan proning di tempat tersebut. Ya, betul. Dan bahkan lihat ya dari bagian belakang juga masih ada satu player dari tim RRQ yang tertinggal di bagian belakang seorang Nerpeko, dan healing yang dia punya juga udah gak banyak lagi, bahkan di takedown juga dari angle tim Ion. Abom 88 mendapatkan POV yang cukup clear ternyata, dan Voldemort hanya memiliki 5 first aid lagi untuk saat ini. Ya, bahkan Voldemort juga kalau kita lihat tidak bisa melakukan banyak hal. Gremory tumbang oleh Bigetron 197 dan ya nomor-nomor yang lain, tapi Asa bergerak juga menyelamatkan Nerpeko. Tempat Nerpeko berada itu tempat yang tidak aman, tapi kerak telur itu nama yang kita cari. Mendapatkan satu knockdown, ada knockdown balasan yang datang dari Ezreal. Ya, betul. Dan dapat lihat dari tim Ion juga Alizan mendapatkan headshotnya ke seorang Zupinli untuk saat ini, dan dengan getarnya dari seorang Messi God mengokang net, tapi tiba-tiba net lebih connect dari tim lawan Ezreal yang mendapatkan seorang Messi God untuk saat ini. 19872997772 datang ke area depan, mencoba untuk melakukan lemparan utility, berhasil dilemparkan, bahkan satu net dari Luxi membuat Ezreal tidak berdaya di tempat tersebut. Confirm elimination sedang diupayakan, dan kembali Bigetron cukup kuat, bahkan sangat kuat saat mereka bermain di area Sunhawk. Wow, granat ditukarkan dengan granat juga, ternyata pembalasan dari Bigetron itu setimpal dengan apa yang diberikan oleh tim lain, dan bahkan lihat dari seorang Luxi akan mengamankan posisi seorang Messi God. Kira-kira Misery di nick yang mana, Sanskoy? Ya, masih terus kita cari pola permainan kayak Misery itu yang mana nih? Yang Luxi kan? Oh, bukan. Luxi tetap Luxi. Messi God. Ya, Messi God. mungkin saja. Nanti akan kita bahas bersama Eldoge. Kalau dilihat dari pola permainannya nih, lebih mirip yang mana yang sesuai dengan pola permainan Misery. Kalau Misery udah dimainkan di sini, karena kan baru saja terspill, baru saja di-announce oleh Bigetron Red Alliance kalau Misery adalah Alliance ke 003. Ya, betul. Dan juga nampaknya lihat kali nampaknya dari Hades, dari vehicle-nya udah sukses diledakan, tapi tidak sukses untuk bisa men-take down juga posisi dari tim yang diincar, dan nampaknya Red Face cukup kesulitan dengan posisinya saat ini karena ada gangguan juga dari tim nomor 1 ataupun dari tim Bigetron Red Alliance yang menghantui pergerakan dari tim EVOS kali ini. Tapi nampaknya Gremory dihantui juga dengan Blue Zone yang udah mulai bergerak, tidak banyak free lagi, dan nampaknya lihat di headshotkan juga posisi oleh tim dari Bigetron dengan 198. Bahkan Kean dengan 42 first aid, dia sudah full boost juga untuk saat ini, terus mengupayakan untuk bisa melakukan healing demi healing. Victim 365 memang inilah yang harus mereka lakukan, karena sebenarnya mereka bukan tim yang sedang mencari elimination besar. Mereka tinggal yang penting jangan tusun aja untuk di 3 match terakhir, karena 40 juta rupiah ada di depan mata dari Victim 365 kalau mereka bisa bermain mulus di 3 match yang tersisa. 1 match
match demi satu match harus mereka lalui dengan sangat fokus. Tapi hati-hati karena EVOS Reborn juga masih menjadi penantang kuat calon juara di turnamen kali ini. Tapi X-Trial tumbang dia dengan cukup mudah oleh pemain-pemain yang berada di area sebelah kanannya tadi. Wow, ini udah mulai banyak banget tim-tim yang pincang dan dari seorang Micro Blue tinggal memaksimalkan 14 first aid yang masih dia miliki, dan di bagian blue zone-nya juga nampaknya udah mulai terjadi fight yang kembali terjadi dari tim Voin juga tereliminasi di posisi yang ke-11. 10 tim lagi tersisa dan 15 player yang masih live untuk di circle yang ke-7 kali ini, Bro Sanskoy. Ya, Micro Blue bergerak perlahan namun pasti. Bahkan kita juga melihat ke tempat yang berbeda. Lord Rajaf untuk saat ini berada di belakang dari sebuah batu. Ion juga menjadi salah satu tim yang cukup kuat berada di area dekat dengan circle. Tinggal hati-hati Ion, di belakang mereka ada satu pemain yang bisa saja melakukan backstep ke arah Rajaf. Ya betul, berwarna abu-abu. Klien tersebut masih belum bisa terdeteksi untuk saat ini, tapi nampaknya yang kita tahu pasti Onyx 88 juga nampaknya udah boleh dipulangkan. Bahkan itu dia player terakhir tim Onyx dipulangkan juga di posisi yang ke-10, dan nampaknya saat ini dari tim Bigeton Red Alliance Muxi mendapatkan POV yang cukup enak untuk diarahkan peluru-peluru panasnya ke player dari tim Ion. Ya, kalau ini menjadi sebuah winner-winner chicken dinner, pastinya ini adalah WWCD. Ucapan selamat datang kepada Misery yang baru saja diresmikan di Bigetron Red Alliance. Tapi apakah hal tersebut bisa mereka lakukan? Karena Ion juga pastinya tidak ingin ucapan selamat datang kepada mantan timnya atau mantan playernya berjalan dengan mulus di turnamen kali ini. Karena Ion mencoba untuk melakukan perlawanan yang cukup keras. Masih ada dua tim yang terus berupaya bisa mengamankan area circle di penghujung dari Sanok kita. Yes, betul. 2 lawan 3 untuk tim Bigeton Red Alliance dan juga untuk tim Ion. Dan kali ini nampaknya dari Aldizas akan coba melebarkan sayapnya ke bagian sebelah kanan. Begitu pula dengan seorang Bagong akan coba nge-split. Nampaknya fokus mereka untuk bisa menjaga lagi barikade pertahanan dari tim Ion. Tapi dari seorang 198 melemparkan nades ditargetkan seorang Bagong, tapi nampaknya nades tersebut meledaknya tidak tepat sasaran untuk bisa melukai posisi seorang Bagong. Terus dicari, terus diincar, bahkan Bagong melakukan tembakan, membuat satu bahkan dua ledakan granat, membuat ucapan selamat datang kepada Misery gagal karena Ion belum ikhlas Misery ke Bigetron. Betul, dan bahkan lihat, mereka bisa kita bilang akan coba mendapatkan lagi placement terbaik untuk tim victim. Kean, 18 first aid lagi yang tersisa, dan ini tinggal tunggu waktu aja siapa yang hashtag yang ketiga, 4 dan juga yang kedua, karena yang satunya pasti didapatkan oleh tim Ion. Ya, sudah bisa melakukan selebrasi. Pemain-pemain dari Ion Esport bisa kita katakan ini adalah WWCD pertama untuk mereka. Sedikit lagi, beberapa saat lagi kita akan melihat Ion dengan line up barunya. Masih sangat kuat, masih bisa berbicara cukup banyak di piala kali ini. Dan akhirnya kita mendapatkan sebuah winner-winner chicken dinner didapatkan oleh Ion Esport. Dengan 7 poin eliminasi didapatkan untuk tim Ion di game kita yang ketiga. Dan lihat playernya masih dirahasiakan